الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, saya hormati, saya muliakan Bapak Mustakmir, Bapak Salam Korban, Bapak Ibu Jemaah Masjid Bapak Salam. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam memasuki sudah malam 15. Tentunya Ramadan sudah hampir separuh yang kita jalani. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam melaksanakan sisa-sisa di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita nanti telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Babu Salam rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan Ramadan berrahmat, dan bulan Ramadan adalah bulan Allah lipat gandakan seorang ketika beramal di bulan itu. Kemudian bulan Ramadan adalah identik dengan bulan Al-Quran. Maka tema pada malam ini tentang Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bisa menjadi mulia. Kenapa? Karena ada suatu peristiwa yang sangat mulia, yaitu diturunkannya Al-Quran di muka bumi. Tentunya dengan adanya Al-Quran, maka terangkatlah umat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan daripada Al-Quran di antaranya adalah satu, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Dikuatkan lagi di awal surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Quran diturunkan tidak lain sebagai petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua, pertanyaannya adalah seberapa jauh kita melihat, membaca, bahkan sampai berangan-angan tentang daripada makna Al-Quran. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus melek tentang Al-Quran. Akan tetapi kenyataannya, banyak di antara kita sebagai umat Muslim mengaku sebagai umat Muslim, tetapi membaca Al-Quran saja tidak bisa. Itu di antara kemunduran kita. Maka di bulan Ramadan ini, yuk kita bersama-sama semangat untuk membuka Al-Quran, membuka lembaran Mushaf Al-Quran. Di antara apa? Membaca Al-Quran. Kemudian setelah membaca, tidak sedikit-sedikitnya kita melihat maknanya, terjemahannya, sehingga tahu bahwasanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Maka yuk bersama-sama bulan Ramadan kita kembali kepada Al-Quran. Kepada apa? Untuk ingat tentang firman-firman Allah. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah sudah mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk selain manusia? Tentunya diatur di dalam Al-Quran. Maka sebagai umat Muslim setidaknya adalah indikatornya adalah selalu membuka mushaf Al-Quran. Bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan daripada Al-Quran adalah Al-Quran
Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat untuk kita, akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kata Rasul. Ini yang daunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya dituntut untuk membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kata Rasul. Karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang dari kiamat, syafi'an li ashabi, sebagai penolong untuk orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana keadaan ketika nanti jadi kiamat. Dalam surah Abasa Allah memfirmankan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi", yaitu di hari ketika seseorang itu lari daripada bapaknya, ketika seseorang itu lari daripada ibunya, suami lari daripada istrinya, istrinya lari daripada suami. Kenapa? Karena dahsyatnya di waktu hari kiamat. Maka ketika hari kiamat ada seorang teman sejati yang mendampingi kita, bahkan menjamin keselamatan kita, yaitu Al-Quran. Maka di antara keutamaan Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita. Siapa yang mendapatkan syafaat? Yaitu orang-orang yang selalu mendawamkan membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu mendawamkan mendengarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi investasi terbaik bagi seorang muslim. Kenapa? Karena setiap hurufnya, kanjeng Nabi Daud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah." Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, ini satu huruf saja, bukan satu kalimat, kata Rasul, "falahu asyru hasanah", maka baginya mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita bisa membaca sampai 10 huruf, berarti 100 kebaikan. Kalau sampai hatam berjuta-juta huruf kita membacanya, tentunya pahala semakin banyak. Maka Bapak Ibu, tentunya saya mengajak di bulan Ramadan, walaupun dulu sebelum Ramadan kita jarang-jarang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, yuk semangat untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingat kisah daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan datang? Itu kan Nabi setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Kemudian kita ingat tentang kisah Imam Syafi'i ketika Ramadan itu hampir beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Sehingga fokusnya Ramadan Al-Quran sampai 60 kali khatam. Pertanyaannya, kita sudah berapa kali khatam selama hampir 15 hari ini Bapak Ibu? Maka tanyakan pada diri kita. Kalau belum khatam, yuk digas untuk khatam sebelum Ramadan selesai. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Keutamaan Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat. Kata Allah, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran tidak lain adalah sebagai obat. Obat itu siapa? Untuk hati yang lapisan. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ilmuwan Ibnu Sina mengatakan bahwasanya separuh daripada kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit. Jadi kepanikan susah itu adalah separuh daripada penyakit. Maka kalau kita lagi susah mudah-mudahan, maka harus ditenangkan dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Ingat kata Allah, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah dengan zikir kepada Allah. Di antara membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi tenang, hati menjadi tentram. Maka obat di antaranya untuk menenangkan hati kita adalah dengan membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan Ramadan yang datang di malam hari ini
menjadikan momen kita bisa membersihkan hati kita, bisa mengobati hati kita, sehingga Al-Quran nanti hadapan kita bisa menjadi teman kita, menjadi syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan lisan kita untuk bisa selalu membaca Al-Quran baik pagi, siang maupun malam, sehingga kita mendapatkan keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.